Dan pemirsa secara maraton Mabes Polri langsung menyidangkan 3 anggotanya di persidangan etik pekan ini. Dan untuk membahas proses pengungkapan kasus DWP di tubuh Polri, kita telah bergabung bersama dengan Khairul Anam, Komisioner Kompolnas, dan juga nanti akan bergabung juga bersama kami yakni Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI. Untuk yang pertama, selamat sore Pak Anam. Baik. Kami koreksi, maksud kami adalah Pak Iwan. Pak Iwan, selamat sore. Rudi Lalo. Halo. Ya. Pak Lalo, selamat sore Pak Lalo. Selamat sore. Ya, betul dengan Pak Lalo. Baik. Pak Lalo, ini kita akan membahas terkait dengan kasus ini. Kalau dari DPR sendiri, bagaimana kemudian melihatnya? Karena memang ini sudah ada dari sidang etik, proses etik, kemudian sudah ada yang di PTDH juga. Dari total sekitar 34 anggota Polri, begitu ada juga yang dimutasi, begitu akan tetapi dari transparansinya, dari kemudian penanganan kasusnya maupun publik melihat ini belum terrealisasi secara transparan. Kalau dari pihak anggota DPR sendiri melihat kasus ini seperti apa, Pak Lalo? Saya kira yang pertama kita harus apresiasi pimpinan Polri yang berani mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku-pelaku oknum-oknum di kepolisian yang telah merusak, mencederai citra kepolisian Republik Indonesia di mata internasional. Kasus ini mencoreng jelas di mata internasional karena yang ditipu adalah warga negara asing. Itu yang kami harus kita akui, patut acungi jempol karena ada langkah berani. Dan sejatinya lah seperti itulah harusnya yang dilakukan oleh pimpinan Polri manakala ada anggota-anggota di bawah, ada oknum-oknum yang bertingkah berperilaku buruk ya. Oknum-oknum polisi nakal ini, karena ini jelas tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas wewenang sebagai anggota Polri yang oleh konstitusi disebut harusnya anggota Polri hadir untuk melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. Ini malah sebaliknya ya, dia tidak memperlakukan baik warga negara asing yang lagi berlibur di Jakarta, di Indonesia. Sehingga ini mengganggu para wisata kita juga selain mencoreng citra Polri. Kita mau agar segala peristiwa-peristiwa yang memalukan institusi Polri diambil langkah tegas. Karena dengan langkah tegas itu ada efek jerah saya kira. Tetapi manakala tidak ada langkah tegas berupa pemberhentian, pemecatan, kalau perlu dibawa ke peradilan umum untuk diminta pertanggungjawaban pasal-pasal yang dilanggar seperti pemerasan, pungli dan sebagainya. Kita mau ada tradisi baru khususnya di tahun 2005. Segala kekurangan yang terjadi di 2024 ya, Pak Kapolri sudah menyatakan mungkin tidak bisa memuaskan seluruh rakyat Indonesia, tapi yang dilakukan beliau adalah bagaimana membenahi institusi kepolisian yang banyak kita dengar penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Polri. Dimulai dari mana? Dimulai peristiwa yang memalukan ini. Ya, dengan cara bagaimana? Caranya ya langkah tegas pemberhentian melalui sidang kode etik, sidang PTDH. Setelah kemudian langkah pemberhentian ini, ya siapapun yang terlibat di belakangnya harus diambil langkah serupa. Kita mau seperti itu. Agar apa? Agar tidak ada lagi oknum-oknum polisi yang yang bertindak tidak sesuai dengan sebagaimana sejatinya seorang polisi. Kira-kira begitu. Ya, Pak Lalo, tentu kita apresiasi dari langkah pihak kepolisian yang saat ini sudah memutuskan terkait dengan PTDH, kemudian juga sidang etik terhadap anggota-anggotanya yang memang ini melakukan pelanggaran. Tapi kalau kita lihat secara kasusnya memang ini baru saja ditindak ketika kasus ini viral, Pak Lalo. Bagaimana kemudian agar tidak kasus-kasus yang lain kemudian juga ini baru ditindak ketika memang sudah viral saja begitu, Pak Lalo? Ya, itu yang kita dorong supaya tradisi-tradisi melindungi anggota ketika anggota melakukan praktek buruk ya itu hilang gitu. Kita tidak mau pimpinan Polri melindungi oknum-oknum ini yang merusak ya polisi-polisi nakal ini, supaya jangan juga mengambil langkah tegas ketika berita itu viral, kan kita tidak mau seperti itu. Pak Kapolri pesan terakhir pada
1 tahun catatan akhir tahun kepolisian menekankan kepada seluruh anggota Polri, jangan anggota Polri nanti viral lalu kemudian memproses sebuah kasus. Itu penegakan hukumnya tidak benar, Pak. Itu merusak citra polisi. Akhirnya masyarakat menganggap harus diviralkan dulu baru ditangani. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau setiap pengaduan, laporan dari masyarakat, maka Polri cepat menindaklanjuti. Ini semangat Pak Kapolri sendiri, harus ada transparansi, transformasi, keterbukaan dan berkeadilan. Apalagi ini presisi, kan presisi begitu, transparansi dan berkeadilan. Jangan menunggu viral dulu baru kemudian ditangani. Cukup sudah seperti itu. Kita mau di 2005 ini institusi kepolisian negara Republik Indonesia sungguh-sungguh betul-betul hadir menjadi polisi rakyat, polisi yang dicintai oleh masyarakat, polisi yang senantiasa hadir melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kita mau seperti itu, kira-kira begitu. Iya, persis seperti dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lalo terkait dengan transparansi. Tentu kita menginginkan sebuah transparansi itu hadir dari tubuh Polri begitu. Tapi mengingat dengan sidang etik yang saat ini digelar secara tertutup, kemudian dari identitas yang memang mengikuti daripada persidangan ini juga belum diungkap, kemudian peran-peran publik masih belum bisa mengetahui hal tersebut. Menurut Pak Lalo, apakah memungkinkan kalau kita bisa melihat sidang ini akan independensi begitu dan juga cukup transparan? Menurut Anda seperti apa, Pak Lalo? Ya, itu tantangan saya kira, tapi saya kira dengan kasus ini yang seluruh rakyat Indonesia mengetahui dan melihat ini, saya kira pimpinan Polri tidak akan membiarkan persidangan itu, meskipun mungkin ada aturan tertutup, saya kira tidak akan membiarkan berlangsung untuk melindungi anggota. Kita tidak mau lagi ada praktek-praktek polisi yang menyimpang, karena itu kita dorong transparansi, keterbukaan. Kalau perlu sidang dibuka untuk umum, supaya dilihatlah pemeriksaannya. Setelah itu dibawa ke persidangan umum untuk dimintai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilanggar seperti pungli dan pemerasannya. Kalau ini dilakukan Polri, maka saya yakin akan mengurangi praktek-praktek menyimpang yang dilakukan anggota. Saya percaya itu. Dan saya kira Pak Kapolri dengan arahan-arahannya dalam momen-momen kemarin catatan akhir tahun untuk mengakui akan berbenah, saya kira kita harus memberi kesempatan kepada beliau. Mudah-mudahan 2025 awal tahun sampai akhir ini tidak ada lagi rentetan-rentetan peristiwa oknum-oknum polisi yang mencederai, mencoreng institusi kepolisian kita. Ya, padahal baru saja selesai rilis akhir tahun yang disampaikan oleh Kapolri, begitu kemudian timbul kasus ini. Kalau dari pihak DPR sendiri, bagaimana kemudian akan mengawal kasus ini? Mengingat memang kasus ini tidak bisa hanya berhenti pada sidang etik saja, dari sidang etik Polri, akan tetapi ada juga dari tindak pidananya begitu. Kalau dari pihak DPR sendiri seperti apa, Pak Lalo? Yang pasti satu hal yang kita harus akui bahwa patut acungi jempol, karena setiap ada kasus yang muncul dan menyita perhatian publik, maka Kapolri atau tinggi Polri menindaklanjuti aduan dan laporan tersebut. Itu yang harus kita patut acungi jempol. Tetapi tidak hanya itu, kita mau pengawasan, evaluasi pengawasan yang paling penting. Kita mau dorong ya pihak Propa maupun Irwasum dalam hal ini agar bisa melakukan pengawasan yang komprehensif secara menyeluruh supaya praktek menyimpan dari anggota Polri ini minimal dikurangi, Pak. Ya, karena kapan tidak ada strategi evaluasi secara menyeluruh, maka bisa saja akan terjadi praktek-praktek menyimpan lagi. Intinya adalah ketegasan. Ya, kalau pimpinan Polri tegas menindak anggota, tidak melindungi anggota, maka saya yakin makin kurang praktek-praktek menyimpan dari kepolisian. Sebaliknya, kalau pimpinan kemudian terkesan melindungi, sekalipun anggotanya menyimpang, sekalipun anggotanya melakukan pelanggaran tindak pidana, maka praktek-praktek itu akan terjadi lagi karena merasa dia adalah penjaga keamanan, penjaga ketertiban. Yang harusnya dia menjaga keamanan ketertiban, keamanan masyarakat, malah dia yang melakukan praktek menyimpang ini. Ini yang kita tidak mau petinggi Polri, supaya betul-betul pengawasan itu dievaluasi secara menyeluruh. Ini tugas Propam untuk menindak dan tugas Itwasum yang melakukan pengawasan, termasuk ke tingkat Polda dan tingkat Polres. Kira-kira begitu.
Baik, itu catatan bagi Polri dari DPR begitu, tapi kita akan coba menyapa juga, sudah bergabung Pak Lalo bersama kami, sudah ada Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Pak Sugeng. Halo, selamat sore Pak Sugeng. Kami masih belum bisa mendengar suara Pak Sugeng, apakah Pak Sugeng sudah bisa mendengar suara dari studio Pak Sugeng? Dan sebelumnya pemirsa, kami sudah mencoba juga untuk menghubungi dari Kompolnas. Tadi sudah ada Pak Khairul Anam, akan tetapi pada saat menjelang live ini beliau terkendala untuk live bersama kami di Berita Satu Utama. Dan akan kita lanjutkan perbincangan kami bersama dengan Komisi 3 DPR RI, yang mana saat ini sudah bersama kami yang akan memperbincangkan terkait dengan hal ini Bapak Rudianto Lalo, dan tadi juga sudah terhubung bersama kami dari Ketua IPW yakni Bapak Sugeng Teguh Santoso. Akan kami sapa kembali. Selamat sore Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat sore. Baik, sepertinya masih belum bisa terhubung. Nanti akan kami coba perbaiki lagi kendala komunikasi yang terjadi. Kita lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Pak Lalo. Pak Lalo, terkait dengan hal ini kalau kita melihat memang banyak sekali dari seringnya kasus pelanggaran etik Polri, Pak Lalo. Dari Komisi 3 DPR RI sendiri, karena memang banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian begitu ya, terjadi karena adanya kalau kita melihat ada sikap pembiaran atau bahkan tindakan dengan sengaja dari para pimpinan ini yang tidak mau kemudian mengevaluasi ataupun memperbaiki sistem dari budaya kerja Polri. Nah, apakah kasus ini seharusnya memang ini juga dianggap sebagai kesempatan begitu untuk memperbaiki dari Polri secara menyeluruh, Pak Lalo? Ya, setuju. Ini adalah koreksi bersama. Ini adalah momentum bersih-bersih. Momentum untuk berbenah dari institusi kepolisian Republik Indonesia. Rentetan kejadian-kejadian memalukan, peristiwa-peristiwa yang dilakukan oknum kepolisian, apakah itu polisi tembak polisi tembak pelajar, kemudian meninggalnya tahanan dalam penjara, yang terakhir ini adalah melibatkan warga negara Malaysia. Ini semua menjadi, saya kira, pembelajaran berharga bagi kepolisian bahwa apa yang keliru, apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Contoh misalkan rekrutmen anggota Polri. Sejatinya rekrutmen anggota Polri dibuka kesempatan secara terbuka, dilakukan seleksi terbuka. Betul-betul yang lolos polisi adalah punya kompetensi, punya integritas misalkan ya, memenuhi syarat gitu kan. Yang kedua, bagaimana pembinaan karirnya, bagaimana promosi jabatannya terhadap anggota-anggota Polri yang sudah pernah mendapatkan pelanggaran etik, yang diduga sudah melanggar etik, jangan lagi diberi pos-pos penting, jangan lagi dinaikkan pangkatnya. Kan seperti itu. Kita mau polisi-polisi baik yang mengisi pos-pos di kepolisian. Masih banyak polisi-polisi baik saya kira di Republik ini yang harus diberi kesempatan. Jangan malah yang diberi kesempatan adalah polisi-polisi yang bermasalah. Polisi-polisi yang banyak aduan dan pengaduannya dari masyarakat. Nah, kita tidak mau seperti itu. Makanya penting di sini, khususnya bagian sumber daya manusia Polri, agar rekrutmen, pembinaan karir, lalu kemudian promosi jabatan, itu betul-betul dilakukan secara selektif dan terbuka. Selalu berdasarkan rekam jejak. Orang-orang yang mengisi pos penting di kepolisian adalah punya rekam jejak yang baik. Jangan seperti itu. Agar apa? Agar betul-betul diisi oleh orang-orang yang punya kompetensi dan rekam jejak yang baik. Saya kira kalau jabatan di kepolisian diisi oleh polisi yang punya rekam jejak baik, maka pasti kalau leadershipnya baik dari pimpinan, maka anak buah juga akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau tidak punya leadership, tidak punya keteladanan pimpinan-pimpinan yang mengisi pos-pos di kepolisian, maka bisa saja berakibat pada perilaku anggota juga yang buruk. Nah, kita dorong seperti itu. Evaluasi secara komprehensif menyeluruh, mulai dari rekrutmen, ya, pembinaan karir, promosi jabatan, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, nanti kita akan bahas juga terkait dampak kepercayaan publik terhadap kasus ini, mengingat ini merupakan sebelumnya baru saja dilakukan rilis akhir tahun oleh pihak kepolisian begitu. Dan kita akan mencoba menyapa kembali ke Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat sore. Terus. Baik, Pak Sugeng sudah bisa mendengar suara kami dari studio, Pak Sugeng.
minta di. Baik, Pak Sugeng, terkait dengan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pihak oknum-oknum kepolisian pada acara musik di DWP begitu, soal kita ingin menyoroti terkait dengan Pak Sugeng mungkin belum diaktifkan belum diaktifkan yang berbicara tuh. Pak Sugeng sudah bisa mendengar suara kami? Tadi sudah ada suara Pak Sugeng? Audionya Pak Sugeng, mungkin audionya Pak Sugeng. Betul, Pak. Baik, sembari menunggu Pak Lalo, sembari menunggu Pak Sugeng juga nanti kita akan berdiskusi, tapi kita lanjutkan kalau kita melihat dari perspektif ataupun langkah yang akan dilakukan oleh pihak DPR RI, terutama khususnya adalah dari Komisi 3. Karena kalau kita melihat kasus etik ini juga tidak boleh berhenti sampai dengan etik saja Pak Lalo, akan tetapi ada juga tindak pidananya di sini. Nah, kalau dari Komisi 3, apakah ini juga akan merekomendasikan kepada Polri untuk kemudian ini dilangsungkan kepada proses pidana yang selanjutnya begitu. Dan apakah ini akan direkomendasikan kepada lembaga mana yang seharusnya nanti akan menangani agar kemudian kalau ditangani oleh polisi lagi ini agar independensinya agar tetap terjaga, Pak Lalo? Ya, tentu kita dorong setiap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum Polri selain sidang kode etik ya, mempertanggungjawabkan secara institusi ya lewat sidang PTDH, setelah itu saya bisa dibawa ke peradilan umum bila mana ada pelanggaran pidana di situ untuk dimintai pertanggungjawabannya, apakah kasus punglinya, kasus pemerasannya dan sebagainya, agar ada pembelajaran gitu loh, bahwa jangan berarti dia adalah alat negara lalu kemudian seakan-akan tidak bisa diproses hukum. Kita tidak mau ada persepsi seperti itu di masyarakat. Mau anggota masyarakat, mau polisi, kalau dia melakukan tindak pidana maka dia bisa dibawa ke peradilan umum. Kita mau seperti itu. Tentu DPR selama ini lewat fungsi pengawasannya berkali-kali kami menggelar rapat dengar pendapat. Pimpinan kami membuka ruang rapat dengar pendapat terhadap pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh oknum polisi. Apa tujuannya? Tujuannya agar polisi berhati-hati betul gitu loh. Ya, khususnya kepada kepala kepolisian daerah, Polda, seorang Kapolres, agar betul-betul melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Kapan anggotanya melakukan pelanggaran? Sewaktu-waktu kami DPR kami manggil untuk dilakukan rapat dengan pendapat untuk dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Baik, oke, kita sudah berhasil terhubung dengan Pak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, selamat sore. Pak Sugeng, kalau kita melihat dari kasus ini yang seharusnya ketika polisi yang seharusnya menjaga keamanan malah justru melakukan pemerasan. Dari perspektif Anda, dari kacamata Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Sugeng? Audionya Pak Sugeng mungkin, audionya Pak. Ya. Pak Sugeng mohon di-unmute. Ya, betul. Ya. Baik. Yang tadi disampaikan Pak Rudianto itu sudah benar. Ya. Kalau polisi melakukan pelanggaran, apalagi itu ada pidananya, ya. Dia itu penegak hukum yang harusnya tahu bahwa tugasnya itu adalah menegakkan hukum, bukan melanggar hukum. Jadi kalau terpenuhi itu sebagai unsur pidana, proses pidana adalah wajib ya untuk menunjukkan bahwa antara oknum dengan institusi itu memang terpisah. Ya. Kalau misalnya tidak ditindak dengan satu proses pidana, hanya kode etik, ini akan ada satu proses impunitas, ya, kekebalan diberikan. Nanti hari ini dipecat, ya. Setelah kita lupa, masyarakat lupa, nanti akan ada sidang banding, ya. Sidang bandingnya kemudian menurunkan menjadi demosi. Kalau sudah demosi, tinggal menunggu berapa waktu demosinya, dia akan bertugas lagi. Oleh karena itu, ketika sekarang ini sudah pemecatan, sudah ada indikasi awal lah dari kode etik ini ya, perbuatannya, ya diproses pidana. Nah ini uji nih, ini Kortas Tipikor nih sedang diuji. Kan ini dibawa ke Mabes Polri ya, mereka ini. Kortas Tipikor sedang diuji apakah peningkatan status dari direktorat menjadi Kortas dengan bintang 2 dan langsung di bawah
di bawah Kapolri ini akan menunjukkan giginya. Ini pekerjaan pertama nih untuk Kortas nih. Atau justru ketika ditangani oleh Kortas, ya, mereka malah bebas. Nah, ini masyarakat akan melihat bahwa peningkatan keseriusan pemberantasan korupsi oleh Polri melalui peningkatan status direktorat menjadi Korp Tipikor dari menjadi bintang 2 dan menjadi satu-satunya satker penegakan hukum yang di bawah Pak Kapolri ini bekerja atau tidak. Nah, kita tunggu ya. Kalau menurut saya sudah ada cukup bukti bahwa peristiwa pidana pemerasan dalam jabatan terjadi, harus dibawa ya. Baik. Jadi ini kan kita tahu nih, ya gimana? Iya, jadi Pak Sugeng, apakah menurut Anda kemudian dari proses hukum pidananya ini kemudian akan dibawa masih tetap dilakukan oleh Polri ataukah oleh lembaga yang lain? Mengingat kita tetap harus menjaga daripada independensi, kemudian juga menghindari adanya potensi konflik kepentingan begitu dengan penyidik Polri khususnya, bahwa proses hukum pidana sebaiknya dilakukan oleh siapa? Oleh lembaga mana? Apakah memang sebaiknya kasus ini mungkin diserahkan kepada KPK atau seperti apa, Pak Sugeng? Bukti yang dikumpulkan awal ya ketika kode etik terjadi ini kan oleh Propam ya. Propam itu melakukan proses pemeriksaan kode etik, tetapi juga di sana didapatkan bukti-bukti terkait tindak pidana. Oleh karena itu Propam harus melaporkan ini kepada Kortas Tipikor ya dengan laporan model A sebagai hasil temuan. Laporan model A kepada Kortas, kemudian Kortas menyelidiki. Apakah harus diserahkan ke lembaga lain? Karena buktinya sudah dikumpulkan oleh institusi Polri sendiri, kita percayakan saja kepada Kortas, ya. Ini ujian. Karena institusi lain belum melakukan pemeriksaan, belum menemukan alat buktinya. Yang menemukan alat buktinya itu adalah institusi Polri, jadi kita percayakan. Kalau misalnya ada kekhawatiran tidak independen, ya maka perlu ada satu unsur eksternal, dalam hal ini Kompolnas ya. Mungkin Kortas membentuk tim khusus ya, Kortas membentuk tim khusus penyelidik dan penyidik, di mana di sana ada Kompolnas bisa memantau gitu, dan Irwasum ya. Dan transparansi disampaikan dari hasil pemeriksaan. Ada kecenderungan, ini ada kecenderungan ya. Apabila pelanggaran dilakukan oleh perwira tinggi, ini jarang atau nyaris tidak pernah dibawa dalam satu proses persidangan pidana. Bahkan IPW mensinyalir ya, dari peristiwa-peristiwa pelanggaran sejak zaman Sambo itu, ada impunitas. Perwira-perwira yang tadinya dihukum kemudian sekarang berdinas lagi. Ya. Sementara hari ini Polri merilis lebih dari 440 polisi. 414 anggota polisi dipecat. Ya. Itu saya melihat tidak ada perwira tinggi ya. Ya. Okay. Nah, kalau sekarang ini kode etik, iya, gimana? Pak Sugeng, yang terakhir bagaimana kemudian kalau dari perspektif IPW sendiri, apa langkah yang harus diambil oleh pemerintah agar kemudian kasus ini tentunya tidak terulang kembali di masa depan? Kemudian kalau kita melihat memang ini masih melibatkan peran-peran dari petinggi-petinggi Polri. Apa yang kemudian harus dibenahi, Pak Sugeng? Jadi kalau polisi itu nggak perlu diberikan saran lagi sebetulnya ya. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Yang kita lakukan kan adalah mendorong mereka menjalankan kewajiban konstitusinya. Yang kita minta mereka kemudian tidak menerapkan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seperti janjinya Pak Kapolri ketika dilantik tahun 2021 Januari di depan DPR ya, Komisi 3 DPR. Sudah dilaksanakan dengan konsisten aja. Kalau pemerintah bicara Pak Presiden tentunya ya,
ya Pak Presiden sudah memberikan arahan tuh bahwa harus membela rakyat, ya, harus membela rakyat, polisi, ya. Kalau mau membela rakyat, suara rakyat sudah menyatakan polisi perwira tinggi yang di pelanggaran ini ya dibawa proses pidana. Ini Pak Lalo kan wakil rakyat nih, ya, wakil rakyat nih. Baik. Jadi dia sudah meminta itu. Oke, baik, kalau begitu artinya terhadap mereka yang memang terbukti melanggar etik ini mesti diberikan sanksi yang setimpal begitu. Kemudian juga setelah sidang etik digelar, ini para pelaku juga harus dipatuhi dengan hukuman tindakan pidananya juga harus dilanjutkan begitu. Kalau begitu terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan Berita Satu Utama, Pak Sugeng dan juga Pak Lalo. Salam sehat selalu Bapak. Ya, ada.